Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita melihat Bitcoin memutuskan untuk breakdown dari area range yang telah bertahan selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Which is not a good sign tentunya, tetapi kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana update-nya kira-kira in terms of price action. Apa yang bisa kita expect terjadi berikutnya, dan juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini teman-teman, kita melihat crypto global market cap itu kembali ke angka 3,75 triliun dolar atau turun sekitar 3,7%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya merah. Cuman ada satu yang hampir hijau, tadi itu Tron. Penurunannya hanya sekitaran 0,18%, tapi sisanya mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Sekitaran 3, sekian persen hingga kurang lebih 7%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, dengan adanya sell-off yang lumayan signifikan selama beberapa waktu terakhir, kita kemudian melihat selama 24 jam terakhir, terdapat angka likuidasi yang cukup besar. 652 juta dolar itu ke-liquid selama 24 jam terakhir dan 93%-nya datang dari arah long. Saya selalu berharap bahwa tidak ada dari teman-teman yang termasuk list dari orang-orang yang ke-liquid di sini, karena sudah saya sering ingatkan beberapa waktu terakhir bahwa keadaan market yang volatile seperti ini itu tidak diperlukan leverage yang terlalu tinggi teman-teman untuk kalian bisa mendapatkan gains yang signifikan. Karena pergerakan hariannya saja bisa belasan sampai puluhan persen. Jadi kalau misalnya kalian tetap menggunakan leverage, selain memang kalian bisa berpotensi mendapatkan gains yang jauh lebih besar, tapi di sisi yang lain kalian harus tahu resiko yang kalian ambil juga berarti jauh lebih besar. Kebanyakan orang itu hanya berfokus kepada profitnya tapi tidak mau mengetahui soal resikonya. Nah, itu yang berbahaya dan berpotensi menjebak teman-teman semua untuk masuk ke dalam list yang satu ini. Jadi pastikan kalian tetap patient, bersabar, kemudian disiplin untuk tetap menerapkan risk management yang baik ketika kalian trading untuk memastikan kalian bisa survive dalam keadaan market yang volatile. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, kita perlu tahu bahwa volatilitas di market di minggu ini belum akan berakhir. Kenapa? Karena malam hari ini kita akan kembali kedatangan salah satu data yang mungkin akan menjadi data yang cukup penting, karena ini merupakan salah satu data yang dijadikan oleh The Fed sebagai salah satu acuan untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya. Dan itu adalah data NFP dan juga unemployment rate. Nah, kalau kita perhatikan untuk sementara waktu, unemployment rate itu diekspektasikan naik ke angka 4,2% dari 4,1. Sedangkan NFP itu diekspek keluar di 106.000 jika previousnya di 147.000. Jadi terjadi penurunan yang lumayan signifikan dan unemployment rate diekspektasikan mengalami kenaikan. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat terjadi kenaikan yang lumayan signifikan di unemployment rate, artinya kenaikannya lebih daripada ekspektasi, misalnya ke angka 4,3 atau 4,4%, harusnya itu bisa disambut dengan cukup baik oleh market ya. Karena begini teman-teman, kalau misalnya unemployment rate itu naik lumayan signifikan, maka harusnya itu bisa menjadi satu pertimbangan bagi The Fed untuk kemudian melakukan pemotongan suku bunga di bulan September nanti. Bulan Agustus ini kita nggak bakal mendapatkan FOMC, tapi baru ada lagi nanti di bulan September. So, nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan melihat ada beberapa data yang dirilis secara sekaligus, yaitu unemployment rate, ada non-farm payrolls, dan juga ada average hourly earnings. Oke? Jadi pastikan kalian mengetahui hal tersebut, terutama untuk kalian yang mempunyai posisi terbuka sekarang. Oke? Itu yang kedua. Yang berikutnya, meskipun kita melihat Bitcoin itu mendapatkan sell-off yang lumayan, tetapi di belakang layar yang terjadi adalah BlackRock itu melakukan pembelian sebesar 160 Bitcoin. Dan sekarang hold kurang lebih 741.000. Secara overall, memang kita harus akui bahwa demand yang masuk melalui spot Bitcoin ETF beberapa hari terakhir terutama itu mengalami sedikit penurunan, teman-teman. Dibandingkan dengan apa yang kita lihat beberapa minggu yang lalu, itu perbedaannya lumayan signifikan. Nah, ini memang pernah juga terjadi sebelumnya, itu di pertengahan bulan Juni kemarin,
di mana sempat kita mendapatkan beberapa kali outflow atau tidak ada inflow sama sekali, artinya net zero. Tapi itu tidak bertahan lama, teman-teman. Kemudian kita kembali dalam tren yang positif dan inflow kembali konsisten masuk. Nah, itu yang kita perlukan sekarang, teman-teman, untuk sekali lagi mendukung tesis bahwa Bitcoin masih belum menemukan top untuk cycle kali ini dan masih akan meneruskan kenaikan dari sini. Karena untuk sementara waktu, kalau kita bahas dari segi price action, teman-teman, ya ini tidak terlihat terlalu baik ya. Ini juga sudah saya sampaikan tadi di grup Telegram. Untuk teman-teman yang belum join, mungkin bisa join. Itu grup yang gratis. Saya sudah sediakan, linknya ada di kolom description. Nah, saya sampaikan di grup tadi bahwa pada akhirnya Bitcoin memutuskan untuk mendapatkan daily closing candle di bawah area range yang telah menahan Bitcoin selama beberapa minggu terakhir. Dan hasilnya adalah kita mendapatkan breakdown dan close di bawah area range ini. Sehingga untuk sementara waktu, saya harus dengan berat hati mengatakan bias saya menjadi bearish untuk sementara. Kenapa? Karena konsolidasi yang kita lihat telah berlangsung cukup lama, dan biasanya ketika kita melihat breakout ke salah satu arah, itu akan menjadi penanda besar bahwa itulah memang arah yang sedang mau dituju. Nah, sekarang kita melihat breakdown dan close telah terjadi. Kita juga sudah mendapatkan ada sell off lanjutan. Saya rasa saya pribadi masih akan cenderung dalam keadaan bearish selama kita belum berhasil kembali reclaim di atas area 116.000, teman-teman. Nah, pertanyaannya lalu, kalau misalnya kita akan melanjutkan penurunan dari sini, kira-kira area mana yang berpotensi kemudian menjadi area support berikutnya? Maka kita bisa membantu dengan beberapa cara, teman-teman. Yang pertama mungkin adalah dengan menggunakan channel di sini. Kita tinggal menghubungkan kedua bottom yang ada. Oke. Ini juga menghubungkan top kemarin di sini. Ada 3 top yang terhubung. Dan kalau misalnya kita akan tetap nge-respect area channel di sini, maka kita mungkin bisa menemukan some type of local bottom itu di sekitaran area 113.800. Kalau kita coba bantu misalnya dengan Fibonacci retracement, kalau kalian lihat di area swing low ke swing high terakhir di sini, maka area tersebut juga persis berada di golden pocket 0,618. Oke, jadi ada dua confluence yang berada di kurang lebih area yang sama, 113 ribuan itu bisa menjadi tahanan yang pertama atau some type of local bottom, di mana kita mungkin bisa mendapatkan retest kembali ke sekitaran area lower range yang kemarin berada di sekitaran 116.000 sebelum pada akhirnya start untuk kembali melanjutkan penurunan. Next target kalau misalnya kita memang masih akan terus melanjutkan penurunan adalah di sekitaran area 110.000 dolar. Itu akan menjadi area support di time frame daily. Karena kalau kita perhatikan sebelumnya, teman-teman, area ini itu selalu menjadi area di mana kita mendapatkan rejection yang telah berhasil kita breakout. So, kita bisa expect harusnya area ini kembali akan kita flip sekarang menjadi area major support. Nah, ketika kita nyampe ke area ini, teman-teman, itu akan menjadi saat yang sangat krusial menurut saya bagi Bitcoin. Kenapa? Karena kita tidak mau melihat break di bawah area 110 sampai kurang lebih 106.000 di sini. Ini adalah sebuah range yang bagi saya wajib dipertahankan oleh Bitcoin. Karena kalau sampai kita gagal untuk mempertahankan area tersebut dan pada akhirnya jebol kembali di bawah area ini and then start untuk mendapatkan konsolidasi, maka kita berpotensi untuk memvalidasi sebuah pattern bernama head and shoulder. Dan itu bisa berdampak negatif untuk Bitcoin dan kita bisa expect akan ada sell off lanjutan dari sana. Mungkin kali ini sell off-nya bakalan berlanjut sampai ke kurang lebih 80 atau bahkan 70.000 dolar. Nah, untuk sementara waktu tentunya kita take it step by step, teman-teman. Kita masih cukup jauh dari area tersebut. Kita masih harus melihat bagaimana respon Bitcoin ketika nyampe ke area 113.000 dan juga 110.000. Tapi untuk sementara waktu yang bisa saya sampaikan adalah belum ada indikasi sama sekali bahwa bulls yang sekarang kembali memegang kendali. Terakhir kali kita lihat itu adalah di sini. Oke, kita sempat untuk breakout, tetapi kita gagal mempertahankannya. Di video kemarin saya sampaikan bahwa kalau kita berhasil untuk reclaim di bawah area 118.000, maka kita harus waspada akan adanya penurunan lanjutan minimal sampai ke 116.000 lagi
atau bahkan kita bisa sampai ke area low terakhir dan break membentuk lower low baru. Itulah yang kita lihat terjadi per hari ini. Dan untuk sementara waktu, saya rasa area local bottomnya akan berada di sekitaran 113 ribuan. Kita mungkin akan mendapatkan sub type of bounce dari sana. Maksimum mungkin kembali ke sekitaran 116. Kalau kita melihat kenaikannya dalam bentuk yang korektif, maka itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai tempat untuk mencari peluang untuk short. Tetapi kalau misalnya kita bisa mendapatkan adanya rally yang impulsif lagi, seperti apa yang kita lihat di sini, maka kita justru bisa kembali flip menjadi bullish dan mencari peluang untuk long dari sekitaran area ini. Oke, jadi untuk sementara waktu teman-teman, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.